beribadah secara online di rumah masing-masing. Warta jemaat untuk tanggal 15 bulan Agustus tahun 2021 memberkatan nikah atas nama Saudara Rudianto Purba dan Saudari Christine Kurniawati nanti akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021 dan nantinya akan dilaksanakan secara terbatas dan juga tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita doakan untuk persiapan kedua keluarga besar untuk boleh nanti mengikuti proses pemberkatan nikah ini, kiranya boleh diberkati, acaranya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Berita kedua mengenai baptisan anak yang sudah diinformasikan untuk kita semua nanti akan dilaksanakan tanggal 29 Agustus tahun 2021 dengan catatan kondisi memungkinkan untuk kita lakukan baptisan anak. Jadi mudah-mudahan kondisi nanti membaik dan nanti akan kita laksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan untuk itu bagi Bapak dan Ibu jemaat sekalian yang akan membaptiskan anaknya, boleh nanti mengambil formulir pendaftaran baptis anak kepada pengurus jemaat, khususnya untuk yang di KTP Anggur, mungkin karena jauh untuk gereja, silakan nanti mengambil formulir baptisan anak pada Ketua KTP Anggur atas nama Bapak Tio, dan juga nanti untuk khususnya yang di sekitar gereja boleh langsung kepada Bapak Cek Poridama. Kemudian berita ketiga untuk persembahan, jadi Bapak dan Ibu semua yang rinduan bahwa persembahan kepada Tuhan, boleh nanti mengumpulkan kepada pengurus KTP terdekat dan nanti akan disampaikan kepada gereja dan nanti akan kita wartakan setiap minggunya secara berkala. Dan bagi Bapak dan Ibu yang berkenan telah mentransfer persembahan, nanti juga akan dilaporkan secara berkala oleh bendahara gereja. Ketiga, Bapak dan Ibu warta jemaat, selamat beribadah. Jemaat yang dikasih Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing, kita akan awali ibadah pada hari ini. Kita kuduskan kebaktian pada hari ini. Pertolongan kami datang dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang setia selama-lamanya. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian untuk kemuliaan Tuhan nomor 421 dari KPPK. Amin.
percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur kami berikan kepadamu Bapa di dalam surga, Bapa yang menjadi dan yang mendirikan gereja, Bapa yang memilih memanggil kami menjadi anak-anak Tuhan, dan Engkau himpun sebagai himpunan orang percaya, yaitu gereja. Kami datang kepadamu hari ini Bapa untuk mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberi hidup sampai saat ini. Ini karena anugerah Tuhan. Pak, Tuhan masih memberi menang kepada kami untuk menghadapi berbagai macam penyakit, rintangan, dan kami masih boleh bertahan dan beribadah. Ini pun karena anugerah Tuhan. Banyak yang terjadi di dalam kehidupan kami, baik anugerah kasih maupun sayang, kami tidak bisa menghitung Bapa, tapi kami hanya bisa mengucap syukur, terima kasih. Biarlah kehadiran kami untuk beribadah kepada Tuhan, Tuhan terima. Supaya dari ibadah ini kami mendapatkan sesuatu yang boleh membekali hidup kami untuk melanjutkan perjalanan hidup di dalam perjuangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat satu pujian kembali untuk kemuliaan Tuhan. Nomor 210 dari KPPK. Oh
mengajak membaca dari 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Saya akan baca ayat 1 sampai 7 dari 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat. Demikian sabda Tuhan. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan hal kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumahmu." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, dari para segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu, memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jual minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Yang berbahagia, kita masih diberi kesempatan oleh Allah membaca, merenungkan, dan mempercayai sabdanya. Hormat diberi. dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari 2 Raja-Raja pasal 4 tadi yang saya baca, saya kasih satu tema, masih ada harapan. Masih ada harapan. Merupakan satu hal yang umum atau normal, saya katakan,
bahwa selama manusia masih hidup di dalam dunia ini, tidak pernah lepas dari permasalahan maupun kesulitan-kesulitan, juga kesenangan-kesenangan seringkali datang silih berganti kepada kita. Yang beda adalah cara mengatasinya, itu beda. Saya mencoba untuk melihat Badan Kesehatan Dunia, yaitu WHO, mencatat bahwa pada tahun 2000 itu ada 1 juta orang yang bunuh diri dalam jangka waktu 1 hari, tapi seluruh dunia yang bunuh diri itu 1 juta orang. Itu berarti bahwa ketika permasalahan itu timbul, kesulitan timbul, problema timbul, mereka tidak kuat untuk mengatasinya. Mereka memilih jalan pintas yang salah. Nah, ini menunjukkan bahwa ada banyak orang yang kehilangan pengharapan ketika permasalahan kehidupan, terlebih permasalahan-permasalahan yang rumit dan sulit itu datang. Pengharapan itu mulai menjauh dari orang-orang tersebut. Sedangkan kita tahu yang namanya pengharapan itu adalah pendorong. Oleh saya katakan, kalau ada yang tanya, apa itu pengharapan? Pengharapan adalah pendorong, penyemangat di dalam kita menghadapi, di dalam kita menjalani hidup dan menyelesaikan permasalahan. Semua itu bisa kita selesaikan, kita hadapi ketika atau manakala kita masih ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Namun kenyataannya kalau kita lihat seperti di depan, banyak orang yang sudah kehilangan pengharapan. Akhirnya apa? Tadi saya katakan mereka mengambil jalan keluar, yaitu jalan buntu, jalan yang mengakhiri hidupnya. Ada juga mereka yang menyerah kepada nasib atau takdir. Mereka tidak mau berusaha, tetapi mereka menyerah total seperti itu, sehingga usaha mereka tidak akan ada di dalam kehidupannya. Jemaat, di dalam 2 raja-raja tadi kita diberitahu pada zamannya Nabi Elisa, dia bekerja di kerajaan utara. Dulu disebut kerajaan Israel, karena yang selatan itu disebut kerajaan Yehuda. Nabi Elisa kerja di Israel atau kerajaan utara. Di sana tadi disebutkan bahwa ada seorang janda nabi. Itu berarti nabi itu bisa nikah. Karena janda nabi itu berarti ada nabi yang menikah. Itu yang pertama. Yang kedua, janda nabi artinya adalah
Dulu setiap nabi, orang yang dipanggil Tuhan, itu mempunyai murid. Misalnya Elia punya murid, Elisa punya murid, ya. Yohanes Pembaptis punya murid. Nah, murid-murid inilah yang disebut juga seringkali adalah murid-murid nabi atau para nabi juga. Jadi mereka belajar tentang firman Allah, mereka belajar tentang kehadiran Allah, kuasa Allah kepada nabi-nabi khusus yang telah dipanggil secara khusus juga oleh Tuhan. Karena yang disebut nabi di sini disebutkan dua hal, nabi dan abdi Allah. Nabi adalah orang yang dipilih secara khusus oleh Allah untuk apa? Penyambung lidah Tuhan, penyambung lidah Allah. Dia menyampaikan apa yang ada di dalam hati, pikiran, dan tindakan Allah. Itu Allah memakai nabi-nabi ini. Di samping itu dia sebut abdi. Abdi artinya adalah melayani. Orang yang menjadi abdi Allah atau nabi adalah orang yang mengkhususkan dirinya melayani Allah yang memanggil dia, melayani Allah yang telah memilih dan memakai dia di dalam pekerjaan melanjutkan apa yang menjadi maksud dan tujuan Allah itu sendiri. Di dalam bacaan ini disebutkan istri Nabi ini sangat menderita. Ada beberapa penderitaan yang mereka hadapi yang diucapkan kepada Nabi Elisa. Pertama dia katakan, suamiku sudah mati. Itu yang pertama. Itu berarti jadinya janda itu susah, ya. Suamiku sudah mati, dan tidak hanya itu, disebutkan meninggalkan utang yang begitu banyak. Dan janda ngonggosi 2 anak, mesti harus bayar hutang dan tidak mempunyai modal. Tetapi yang sangat heran di dalam firman Allah ini ada 2 hal yang masih dimiliki oleh janda ini. Ini ada 2 hal. Yang pertama, dia katakan bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Itu modal yang dia punya. Baik suamiku yang udah mati maupun aku dan anak-anakku takut akan Tuhan. Artinya adalah percaya kepada Tuhan, mengandalkan hidup ini kepada Tuhan. Itu modal pertama yang dia punya, janda ini. Modal kedua, dia katakan bahwa hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Artinya adalah modal kedua yang dia punya adalah jujur. Dia percaya kepada Tuhan dan dia jujur, dia tulus. Ini loh yang aku punya. Ini. Lain itu kami tidak mempunyai apa-apa. Dua hal ini, yaitu takut akan Tuhan dan ketulusan ini diucapkan oleh janda ini kepada Nabi, kepada abdi Allah yang mewakili Allah itu sendiri. Akhirnya di sana ada satu tindakan mujizat yang Tuhan berikan berdasarkan 2 hal tadi, takut akan Tuhan dan
ketulusan. Tuhan membuat satu mujizat. Mujizatnya apa? Tadi disebutkan bahwa minyak yang sedikit itu ketika dituang tidak pernah berhenti. Dia terus mengalir sampai bejana-bejana yang dia punya, yang dia pinjam dari tetangga-tetangganya itu penuh semua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari sini kita bisa melihat bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita tulus, kita jujur, Tuhan mau memakai apapun sedikit yang kita punya menjadi jalan keluar. Berkat Tuhan itu mengalir kepada kita, tetapi dengan cara tulus dan jujur, dan kita percaya kepada Dia. Allah mampu memakai sesuatu yang kecil yang mungkin kita tidak bisa dan kita tidak pernah pikirkan itu bisa terjadi. Tapi dari hal yang kecil, Tuhan mau memberkati kita. Ada sesuatu yang kecil yang kita punya, apa sih? Contohnya iman. Iman itu kecil. Maka Tuhan katakan, kalau kau punya iman sebiji sawi saja, gunung pun kau suruh pindah. Ini yang harus kita percayai. Kecil, tetapi Tuhan mau gunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan hidup kita. Ya, seperti sekarang ini, masalah yang kita hadapi, penyakit, kita nggak tahu datangnya corona itu kapan. Tetapi Tuhan menghendaki apapun yang kecil yang kita punya, kita utarakan kepada Tuhan. Ini yang aku punya, Tuhan. Aku hanya mengandalkan Engkau. Aku hanya percaya kepada Tuhan. Aku nggak punya kepandaian. Aku nggak punya apa-apa untuk mengatasi itu. Percayalah bahwa Tuhan akan membuat berkat dari yang kecil itu untuk kehidupan pribadi, keluarga, maupun gereja serta bangsa dan negara ini. Nah, sekarang pertanyaan, kalau begitu, harapan itu datangnya dari mana? Harapan itu datangnya dari mana? Saya akan membaca dari Roma 15. Dari Roma pasalnya yang ke-15, di sana disebutkan demikian, ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan. Jadi itu berarti pengharapan itu sumbernya dari mana? Dari Allah. Itulah sebabnya kita harus punya iman kepada Dia, kita ketulusan kepada Dia, supaya pengharapan itu dicurahkan kepada kita. Saya lanjutkan pembacaan Roma 15 ayat 3. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan tidak hanya mengatakan aku berpengharapan. Pengharapan itu berlimpah. Itu berarti tidak hanya satu cara yang Tuhan berikan. Tuhan akan memberikan berbagai macam cara untuk menjawab permasalahan kita, untuk mencukupi kehidupan kita dan seterusnya. Dan tidak hanya itu, kalau kita baca di dalam Roma 5 ayat 5, di sana disebutkan demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan,
Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Satu hal yang sangat menghibur, menyenangkan kita. Pengharapan itu bukan nanti Tuhan berikan, tapi di dalam firman Allah itu mengatakan, karena kasih Allah telah dicurahkan, telah itu berarti sudah dan terus menerus akan dicurahkan. Jaminannya apa di sana? Di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Itu jaminannya. Jaminan bahwa pengharapan itu terus diberikan kepada kita, orang percaya, karena Allah telah memberi jaminan, yaitu Roh Kudus, kepada setiap orang percaya. Berkali-kali saya katakan, apakah kita ini punya Roh Kudus? Alkitab juga memberi satu jawaban. Ciri orang yang diberi Roh Kudus adalah dia menyebut Tuhan itu Bapa. Itu cirinya. Sekarang kita ini kalau berdoa, kita ini kalau berseru menyebut Tuhan itu siapa? Ketika kita menyebut Tuhan Yesus itu Bapa, maka itu berarti ada Roh Kudus, ada jamin Allah yang telah menguasai hidup kita supaya apa? Pengharapan itu betul-betul akan datang mengalir kepada kita dan permasalahan-permasalahan itu bisa terselesaikan karena memang hanya di dalam Tuhan Yesus masih ada pengharapan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Di dalam segala kehidupan yang seringkali sangat mengkhawatirkan pada saat ini, Tuhan berfirman hari ini bahwa masih ada pengharapan. Karena Allah sumber pengharapan itu tetap memperhatikan kita, mencurahkan Roh Kudus sebagai jaminan. Pengharapan itu terus akan terjadi dan telah terjadi bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kami pulang dan kami bersukacita karena kami masih hidup di dalam pengharapan oleh Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita angkat satu pujian untuk kemuliaan Tuhan. 245.
Mari bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mempercayai sabda Allah bahwa masih ada harapan pada saat ini ketika kita mau tetap beriman kepadanya dan jujur di hadapannya. Kita mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita pada saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.